Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8, topik renungan kita hari ini adalah Tuhan ingin kita jadi saksinya. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, bila Anda mengenal Kristus, Anda akan ingin agar orang lain juga mengenal Dia. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Dalam bukunya yang berjudul Love is Now, Peter Gilchrist menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya diundang menjadi pembicara bagi sekelompok mahasiswa UCLA, University of California, Los Angeles. Seusai pertemuan itu, seorang pria muda mengungkapkan keinginannya untuk mendiskusikan keselamatan. Karena itu, Gilchrist mengatur pertemuan dengannya pada keesokan paginya. Mahasiswa ini benar-benar menginginkan apa yang dilihatnya dalam kehidupan orang Kristiani. Namun, ia ragu untuk membuat komitmen karena mengira ia harus bersaksi kepada orang lain tentang Yesus. Namun, Gilchrist meyakinkannya bahwa untuk menjadi seorang Kristiani ia tidak dituntut melakukan apapun selain percaya kepada Kristus. Karena menyadari bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah melalui iman,
Mahasiswa itu dengan gembira menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Namun, terjadi sesuatu yang aneh saat ia kembali ke asrama. Ia berjumpa dengan temannya, lalu menceritakan kepada temannya itu tentang iman barunya dalam Kristus. Sebelum hari itu berakhir, ia telah bersaksi kepada semua orang di asramanya tentang Yesus. Kesaksian kita bagi Kristus seharusnya mencerminkan hati yang penuh rasa syukur, yaitu suatu hasrat yang sungguh-sungguh untuk membagikan berkat keselamatan kepada sesama. Jika kita enggan memberikan kesaksian, marilah kita meminta kepada Allah agar Dia memberi kita hasrat untuk berbicara tentang Dia. Dengan demikian, kita akan bersaksi karena kita memang ingin melakukannya. Kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menerima kuasa sangat dirindukan setiap orang. Dengan kuasa yang dimilikinya, maka dia akan memiliki harga diri yang besar dan kuasa itu juga membuat dirinya hebat. Berbicara tentang kuasa, maka dalam bahasa Yunani memakai dua makna, yaitu exousia, berbicara tentang kuasa karena posisi yang di atas atau melampaui. Contoh murid-murid yaitu orang yang diutus oleh Tuhan bisa mengusir setan karena memiliki posisi lebih tinggi dari setan. Namun kata kuasa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini berbicara tentang kuasa yang diperoleh karena penyertaan, dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan maka kita bukan sedang berjalan dengan orang yang paling berkuasa di dunia ini, tetapi kita sedang berjalan dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa mengalami kuasa karena ada penyertaan Allah dalam hidup kita. Berbicara tentang kuasa karena penyertaan ini, maka dampak yang terjadi pada gereja mula-mula dan orang-orang percaya ada tiga hal, yaitu: pertama, kuasa yang diberikan. Kita akan mengkontraskan antara kuasa yang kita terima dari Roh Kudus dengan kuasa yang ada di Menara Babel. Dalam peristiwa Babel, yang mereka terima adalah kuasa moral. Dalam peristiwa ini, kita juga melihat ada sekelompok orang yang memiliki kuasa yang besar yang disebut dengan kuasa moral. Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan pekerja keras, pekerja yang excellence, tim yang solid, komunikator yang ulung, penyemangat rekan, perencana terbaik. Bahkan dalam pasal ini dikatakan bahwa tidak ada yang mereka rencanakan yang tidak berhasil. Mereka adalah orang-orang yang visioner, orang-orang yang ulet dan tidak gampang menyerah dalam segala kesulitan dan penuh dengan keberanian. Tetapi persoalannya adalah bahwa kuasa moral yang mereka pegang maka membuat mereka membuang Tuhan dari tahtanya dan kedaulatannya dengan membuat menara sampai ke langit sehingga tidak memerlukan Tuhan. Mereka juga merasa moralnya sudah baik dan merasa tidak perlu standar dari Tuhan. Jadi Menara Babel adalah peristiwa yang mengerikan dan paling gelap di mana manusia yang diciptakan Tuhan itu membuang Tuhan yang menciptakannya. Demikian juga hal yang paling gelap dalam hidup kita, yaitu ketika kita membuang Tuhan dalam hidup kita. Sementara kuasa dalam peristiwa Pentakosta adalah kuasa Injil. Kebalikan dari orang-orang Babel yang memiliki kuasa moral yang luar biasa, maka murid-murid Yesus memiliki hal yang sebaliknya, yaitu lemah dalam hal moral. Seperti Petrus adalah orang yang egois, tidak berpikir secara dalam. Andreas orang yang suka kerja sendirian. Yakobus anak Zebedes adalah orang yang suka cari posisi dan punya sifat pembalas. Yohanes anak Zebedes seorang pemalu, tidak toleran dan mudah tersinggung. Filipus seorang yang tidak teliti, lambat ambil keputusan dan tidak punya inisiatif. Nathanael orang yang gampang berprasangka, ragu-ragu, kritis dan negatif. Thomas seorang yang skeptik dan tidak mudah percaya. Matius seorang pemungut cukai yang levelnya sama dengan seorang pelacur. Yakobus anak Alfeus seorang pemungut pajak dan Yudas Iskariot seorang pengkhianat.
Kalau dibandingkan dengan orang-orang dari Babel, maka murid-murid Yesus adalah sangat jauh kehidupan moralnya. Namun justru kepada orang-orang yang dibuang oleh dunia ini, maka Roh Kudus turun. Kalau di Babel, maka manusia membuang Tuhan, maka di dalam peristiwa Pentakosta itu Tuhan datang dan diam dalam manusia. Kata menyertai di sini memiliki arti diam secara terus-menerus. Jadi ketika kita menerima Kristus, maka Roh Kudus itu akan diam secara terus-menerus dalam kehidupan orang percaya bagaimanapun keadaan mereka. Kalau dalam perjanjian lama, maka Roh Kudus itu bisa keluar masuk dalam diri seseorang, namun dalam perjanjian baru, maka Roh Kudus akan menetap selama-lamanya pada diri orang percaya. Kedua, kuasa yang mengubahkan. Pada peristiwa Babel, kita menemukan kuasa perseteruan. Ketika manusia berusaha mencapai ke langit dengan kuasa moralnya, maka yang terjadi adalah perseteruan. Allah akhirnya turun dan memporak-porandakan mereka karena mereka sudah memberontak terhadap Allah. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta, kita menerima kuasa pendamaian. Kalau di Babel terjadi kuasa perseteruan, namun sebaliknya, melalui Pentakosta, maka terjadilah kuasa pendamaian di mana Roh Kudus yang tinggal dalam kita melakukan suatu proses yang sangat penting, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengambil langkah yang sangat penting, yaitu percaya kepada Yesus. Ketiga, kuasa yang dialirkan. Peristiwa Babel adalah merupakan proses di mana manusia fokus pada gedung, tetapi hari Pentakosta adalah hari di mana Allah berfokus pada orang. Kejadian 11 adalah peristiwa yang berhenti pada Babel dan tidak kemana-mana lagi karena sudah menjadi monumen. Tetapi Pentakosta bukan hari membangun monumen, tetapi membangun sebuah kegerakan di mana gereja tidak hanya berhenti di Yerusalem namun terus bergerak ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita mau diselamatkan hanya membutuhkan satu firman, yaitu percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Namun kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa dan mau menjadi serupa dengan Kristus, maka kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus, membutuhkan semua firman dan semua kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita taati. Untuk kita diselamatkan hanya butuh satu pekerjaan yang datang dari Roh Kudus dalam Yesus. Tetapi untuk membawa suatu kegerakan di mana supaya firman tersebar ke seluruh dunia, maka kita perlu kerja sama secara terus-menerus dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya gereja jangan berjalan tanpa pemuridan, karena gereja yang memuridkan adalah gereja yang sedang bekerja sama dengan Roh Kudus untuk membangun kegerakan yang besar. Karena itu, marilah kita pakai kuasa yang kita terima dari Roh Kudus untuk membangun kegerakan menyebarkan firman Tuhan hingga ke ujung dunia. Kamu menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi berarti kita harus mengenal dengan benar siapa yang hendak kita saksikan, agar kesaksian kita tidak salah. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik, bangunan gereja yang indah, salib adalah sebuah kesaksian orang Kristen kepada dunia. Ini betul, tetapi dalam ayat di atas, kesaksian yang Tuhan maksud bukan sekedar menampakkan kekristenan kita, tetapi kesaksian itu adalah buka mulut dan berbicara tentang Yesus. Di manakah kita bersaksi? Berdasarkan nas hari ini kita belajar bahwa kesaksian kita dilakukan di
Pertama, Yerusalem. Yerusalem ini berbicara lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Sebelum kita bersaksi keluar, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi kepada kita, yaitu ayah, ibu, kakak dan adik-adik kita. Setelah mereka semua diselamatkan, barulah kita bersaksi dalam lingkup yang lebih luas. Kedua, Yudea. Ini berarti kita harus bersaksi dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu bukan hanya di lingkungan keluarga kita saja, tetapi kita mulai menjangkau sanak saudara dan famili kita yang jauh. Jadi setelah keluarga kita diselamatkan bagi Tuhan, maka sekarang kita harus menjangkau sanak saudara kita yang lain. Mungkin kakek, nenek, paman, dan lain-lain. Ketiga, Samaria. Pada saat itu Samaria bukan hanya didiami oleh orang Israel saja, tetapi sudah didiami oleh orang-orang kafir. Oleh sebab itu, Samaria mempunyai arti bahwa kesaksian kita juga harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin orang-orang itu adalah tetangga kita, teman kerja di kantor, teman sekolah, relasi dan lain-lain. Kepada merekalah kita harus bersaksi. Keempat, sampai ke ujung bumi. Ruang lingkup kesaksian kita yang terakhir adalah sampai ke ujung bumi. Ini bukan berarti bahwa kita harus pergi sampai ke ujung dunia untuk menyaksikan Injil. Bila bisa itu baik, namun sampai ke ujung bumi mempunyai arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus bersaksi tentang Yesus. Apakah resikonya jika kita tidak bersaksi? Yang pasti resikonya ialah jiwa-jiwa akan binasa. Mereka binasa karena mereka tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Oleh sebab itu, bila kita terbeban bagi keselamatan mereka, kita harus bersaksi. Tuhan tuntut tanggung jawab kita. Kepada Nabi Yehezkiel Tuhan peringatkan, bahwa jika ada umat Tuhan yang mendengar peringatan bahwa Tuhan akan mendatangkan pedang atas negerinya, tetapi tidak mau diperingatkan, maka jika mereka meninggal darahnya akan tertanggung atasnya. Namun bila umat Tuhan itu meninggal tanpa mendengar peringatan dari penjaganya, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab darah orang itu atas penjaganya itu. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Hal itu juga yang pernah ditegaskan oleh salah seorang rasul besar bernama Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayo bangkit, janganlah kita bermalas-malasan. Bangkitkan semangat kita dan beritakanlah Injil. Karena memberitakan Injil dan mempromosikan tentang salib adalah pekerjaan termulia dan Bapa di surga sukacita mendengarnya. Apakah kita sudah bersaksi kepada mereka? Ingat, bila kita tidak memberitakan jalan keselamatan, maka jika di antara mereka meninggal tanpa mendengar Injil, Tuhan akan menuntut hal itu kepada kita. Sebab itu, marilah kita bergandeng tangan seiring selangkah memberitakan keselamatan. Karena itu, teruslah bersaksi sepanjang hidup kita. Mari kita pelajari kitab Kisah Para Rasul. Penulis Injil Lukas tidak menyatakan siapa penulisnya. Melalui Injil Lukas 1 ayat 1-4 dan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1-3, tersaji fakta bahwa penulis kedua kitab ini adalah orang yang sama. Kedua kitab ini ditujukan kepada Theophilus yang mulia, yang kemungkinan besar merupakan seorang petinggi Romawi. Tradisi dari gereja mula-mula menyatakan Lukas, seorang dokter dan teman dekat Rasul Paulus, sebagai orang yang menulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul ini. Tanggal penulisan kitab Kisah Para Rasul kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 61 sampai 64. Tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul dituliskan sebagai catatan mengenai sejarah gereja mula-mula. Penekanan kitab ini terkait pentingnya hari Pantekosta dan dimampukannya mereka untuk menjadi saksi yang efektif bagi Yesus Kristus. Kitab ini mencatat jejak para rasul sebagai saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sekitarnya. Kitab ini mengungkapkan karunia Roh Kudus yang menguatkan,
menuntun, mengajar, dan menjadi penasihat bagi orang Kristen. Ketika membaca kitab ini, kita mendapat pencerahan dan semangat melalui kisah mengenai mukjizat yang dilakukan Rasul Petrus, Yohanes, dan Paulus. Kitab ini juga menekankan pentingnya Kristus. Tercatat juga kisah mengenai orang-orang yang menolak kebenaran mengenai Tuhan Yesus Kristus, keinginan berkuasa, keserakahan, dan berbagai maksiat iblis lainnya dapat ditemui dalam kitab ini. Kitab Kisah Para Rasul memberi kita catatan mengenai sejarah gereja Kristen dan penyebaran Injil, termasuk kisah penindasan yang dialami para rasul. Walaupun banyak hamba yang setia dalam berkhotbah dan mengajarkan Injil, Saulus, yang namanya diganti menjadi Paulus, tercatat sebagai yang paling berpengaruh. Sebelum ia bertobat, Paulus ikut menganiaya dan membunuh orang Kristen. Pertobatan Paulus di jalan menuju Damsyik menjadi sorotan kitab ini. Setelah bertobat, ia menjadi sangat bertolak belakang dengan dirinya yang lama. Ia mengasihi Allah dan berkhotbah tentang firman-Nya dengan penuh kuasa. Gairah dan roh Allah yang benar dan hidup, para rasul juga dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pada bagian terakhir, kitab ini mencatat ketiga perjalanan misi Paulus, sidang pengadilannya di Yerusalem dan Kaisarea, dan perjalanan terakhirnya ke Roma. Kitab Kisah Para Rasul menjadi penghubung antara hukum Taurat di Perjanjian Lama dengan anugerah dan iman di Perjanjian Baru. Transisi ini dapat dilihat melalui beberapa peristiwa penting yang tercatat di dalam kitab ini. Pertama, ada perubahan dalam pelayanan Roh Kudus, yang fungsi utamanya dalam Perjanjian Lama tadinya berupa pengurapan eksternal bagi umat Allah, antara lain kepada Musa, Gideon, dan Saul. Setelah kebangkitan Yesus, Roh Kudus datang mendiami setiap hati orang percaya, membimbing dan menguatkan mereka dari dalam. Berdiamnya Roh Kudus di dalam hati seseorang menjadi anugerah Allah bagi mereka yang datang kepadanya dalam iman. Pertobatan Paulus adalah contoh yang dramatis mengenai transisi Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Paulus mengakui bahwa, sebelum mengenal Juru Selamat yang bangkit, ia adalah salah satu orang Israel yang bersemangat dan tidak bercacat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Karenanya, ia sampai menganiaya mereka yang mengajar tentang keselamatan melalui anugerah dan iman di dalam Kristus. Setelah pertobatannya, ia menyadari bahwa semua upayanya yang legalistik itu tidak berarti. Malah, ia meyakini bahwa tindakan itu adalah sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sekarang kita hidup melalui iman, tidak melalui ketaatan kepada hukum Taurat, supaya tidak ada lagi kesombongan diri. Penglihatan Rasul Petrus atas Kain yang turun, yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-15, menjadi pertanda lain mengenai transisi Perjanjian Lama. Dalam kasus ini tentang hukum yang mengatur tata cara makan orang Yahudi kepada kesatuan dalam Perjanjian Baru antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi dalam sebuah gereja yang universal. Hewan halal yang mewakili orang Yahudi dan hewan haram mengenai non-Yahudi telah dinyatakan bersih oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Manusia tidak lagi berada di bawah naungan hukum Perjanjian Lama. Kita telah dipersatukan dalam anugerah melalui iman melalui Perjanjian Baru oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Allah dapat melakukan hal yang luar biasa melalui orang biasa ketika Ia memampukan mereka melalui Roh-Nya. Allah memakai sekelompok nelayan dan menggunakan mereka untuk menggoncangkan dunia. Allah memakai seorang pembunuh yang membenci orang Kristen dan mengubahnya menjadi salah satu pewarta Injil terbesar, sekaligus penulis hampir separuh dari kitab di dalam Perjanjian Baru.
Allah menggunakan penganiayaan sebagai sarana penyebaran iman yang tercepat dalam sejarah dunia. Allah telah dan masih akan melakukan hal serupa melalui diri kita, mengubah hati kita, menguatkan kita melalui Roh Kudus, dan memberi kita gairah bagi pewartaan berita sukacita mengenai keselamatan melalui Kristus. Jika kita mencoba mewujudkan hal ini dengan kekuatan pribadi, kita akan gagal. Seperti para rasul di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita harus menunggu datangnya Roh Kudus, kemudian baru pergi dalam kuasanya untuk memenuhi amanat agung. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.